Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan apa kata firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kami rindu Engkau singkapkan firman-Mu bagi kami. Kami semua siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menjadi petunjuk pada kehidupan kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya baca sekali lagi bagi kita, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya tidak bisa mengenal Yesus dan karya kematian Yesus di kayu salib hanya sebatas sebuah cerita. Artinya itu tidak sebatas sebuah cerita yang kita hafal dan kita ceritakan kembali kepada orang, atau kita melihat itu sebagai suatu adegan yang harus kita lakukan di dalam setiap peristiwa-peristiwa Paskah. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, marilah kita melihat dan mengenal Yesus Kristus lewat karya kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya menjadi satu karya kehidupan bagi saudara dan saya. Ketika kita mengambil itu menjadi kehidupan kita, maka saya percaya saudara dan saya akan mengalami satu kehidupan di dalam hidup kita. Kita belajar lewat apa yang dikatakan oleh Paulus. Dia katakan ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kata supaya di sini menunjukkan ada sesuatu yang dilakukan oleh Paulus, itu menjadi keinginannya, sehingga kalau dia melakukannya maka dia akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Paulus? Ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki, ini kata Paulus, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, Paulus melihat bahwa peristiwa karya kematian Yesus itu adalah satu peristiwa di mana Paulus pun mengalami kematian bersama-sama dengan Yesus. Sehingga ketika dia mengalami kematian bersama dengan Yesus, maka dia pun pasti akan mengalami kebangkitan. Saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kebangkitan dengan Kristus kalau kita tidak mengalami kematian dengan Kristus. Ada banyak orang Kristen ingin hidupnya diberkati Tuhan. Dia ingin mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Dia ingin mengalami suatu kehidupan yang baik dari Tuhan dalam hidupnya. Tetapi masalahnya, dia tidak mau mengalami kematian bersama-sama dengan Yesus Kristus. Nah, apa yang dimaksudkan dengan mengalami kematian bersama-sama dengan Yesus Kristus? Nah, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, saya percaya kalau saudara dan saya melihat karya kematian Yesus di kayu salib itu merupakan satu karya kehidupan bagi saudara dan saya, bahwa apa yang dia lakukan, dia telah menggantikan posisi saudara dan saya di tempat itu. Maka saya percaya kita akan mengalami kematian bersama-sama dengannya. Artinya saudara dan saya tidak melihat itu sebagai sebuah cerita, tetapi kita tahu, kita sadar bahwa sayalah yang harus disalibkan itu. Tetapi bersyukur Yesus telah melakukannya bagi saya. Karena dia melakukannya bagi saya, maka saya harus hidup tidak lagi di dalam dosa. Tetapi daging saya, hal-hal yang membuat saya hidup di dalam dosa, itu harus mengalami kematian. Nah, seperti saya memberikan contoh saudara, kalau misalnya saudara adalah orang yang tadinya saudara tidak punya harga apapun, artinya saudara saya ibaratkan cerita tentang seorang miskin, yang miskin duduk di pinggir jalan, makan di pinggir jalan, dia hanya meminta belas pengasihan orang, dan dia tidak lagi mengalami satu kehidupan yang baik dengan pakaian yang compang-camping dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba datang seorang kaya lewat dan mengangkat anak ini, dan anak itu diangkat dan dia diasuh, diganti pakaiannya yang baik, diberikan wangi-wangian, diberikan sekolah yang baik, diberikan makan yang enak dan baik, yang sehat. Saya katakan, apakah anak ini melupakan apa yang telah dilakukan oleh orang tua angkatnya? Pasti anak ini tidak akan melupakannya, dan dia akan hidup menghargai apa yang telah dilakukan oleh orang tua angkatnya. Dengan cara, kalau dia dikasih sekolah, dia akan bersekolah dengan baik. Kalau dia dikasih satu pekerjaan, dia akan bekerja dengan sebaiknya, sebagai tanda terima kasihnya, karena apa yang tadinya dia tidak bisa untuk mengalaminya, melalui orang tua angkatnya dia mengalaminya.
hidupnya. Nah, ini gambaran bagi saudara dan saya. Kita sebenarnya tidak memiliki harga lagi. Saudara dan saya tidak punya nilai apapun, tetapi kita bersyukur melalui karya Yesus Kristus, saudara dan saya diangkat menjadi satu kehidupan yang baik. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat karya Yesus itu merupakan satu karya yang sudah tidak saja menyelamatkan kita, tapi telah merubah status hidup kita dari status kehidupan orang berdosa menjadi status kehidupan orang benar. Dan bukan saja itu, apa yang hilang dari kita dikembalikan lagi kepada hidup kita. Maka saya percaya kalau kita melihat itu sebagai satu karya kehidupan yang luar biasa, saudara dan saya tidak akan menyia-nyiakan karya yang telah dilakukan Yesus bagi kita. Maka saudara dan saya pun dapat mengalami kematian daging dalam hidup kita. Hal-hal yang membuat kita bangga, hal-hal yang membuat kita besar kepala, hal-hal yang membuat kita sombong, pasti kita akan meninggalkan semuanya itu. Kita tidak akan hidup lagi di dalamnya, karena kita tahu bahwa semua yang kita miliki ini tidak ada apa-apanya. Dan kalau itu merupakan satu kematian daging bagi kita, maka saya katakan bagi saudara, saudara dan saya bisa berkata seperti Paulus, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara dan saya akan mengalami satu kehidupan yang Allah telah janjikan bagi kita. Kita akan mengalami satu kehidupan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mengalaminya karena apa? Kebangkitan daging telah kita miliki dalam hidup kita. Selama saudara masih hidup di dalam kedagingan, engkau tidak akan pernah mengalami hal-hal yang baik yang daripada Allah. Karena contoh aja, saudara, orang yang hidup dalam kedagingan, dia merasa hidupnya itu benar sendiri, dia merasa dia yang paling hebat, dia merasa dia orang yang luar biasa menurut dia, tetapi bukan menurut Tuhan. Saya katakan, orang-orang seperti itu tidak akan pernah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Artinya, dia tidak akan pernah melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Maka dia akan terus membanggakan hidupnya. Dia tidak akan pernah mengalami kebangkitan di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar untuk mengejar Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk melihat karya itu dengan baik dan benar. Karya kematiannya di kayu salib bagi kehidupan kita dengan baik dan benar. Maka saya percaya kebangkitan akan kita terima dalam hidup kita, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Orang mati itu kan berarti orang yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi bersyukur karena mengalami kebangkitan dari antara orang mati, maka hidup kita akan berarti, hidup kita akan menyenangkan Tuhan, hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain, hidup kita dapat menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu ada kematian, maka ada kebangkitan. Pastikan kematian Kristus itu menjadi kematian bagi saudara dan saya, dan kebangkitannya menjadi kebangkitan bagi kehidupan saudara dan saya. Kita tidak lagi ada dalam kesia-siaan, tetapi kita mengalami suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang terus diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita pemirsa Klavos, supaya ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, saya percaya engkau akan diberkati Tuhan, engkau akan diberikan anugerah, engkau akan diberikan hikmat untuk melihat karya Tuhan dalam hidupmu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berdoa hidup saudara dan saya akan terus dibawa oleh Tuhan, dibawa, dituntun untuk mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mengalami kematian daging dalam hidup kami, dengan melihat karya Yesus itu sebagai satu karya yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami percaya kebangkitan dari antara orang mati akan kami alami dalam hidup kami, yaitu kebangkitan kehidupan rohani kami di dalam Tuhan akan kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas karya Yesus bagi hidup kami. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.